Gempa itu kan pernyataan Allah wa agidu kaida. Semua orang sibuk dengan Gunung Merapi, dan Sri Sultan sendiri menyatakan Gunung Merapi akan meletus 10 hari lagi, sehingga semua tim SAR dan lain sebagainya dikerahkan ke daerah utara. Allah menyatakan wa agidu kaida, kowe rasa aran-aran, rasa bagusi sakarep-karepku lagu ngelek ngekei pipiling nang kowe pepiling peringatan kepada Anda semua, kepada kamu semua. Intinya begini, pusat gempa itu di Imogiri. Di sana ada makam Raja-Raja Mataram, dan itu retak-retak sehingga sekarang tidak bisa kita rekreasi ke Imogiri, ke makam itu. Jadi kalau pakai istilahnya Habib Umar, itu memang era berakhirnya kekuasaannya Nyai Roro Kidul. Karena kerajaan dan raja-raja yang berkoalisi dengan spiritualitas Nyai Roro Kidul itu adalah Raja-Raja Mataram. Dan ini sudah berakhir. Sudah 500 tahun sudah Mojopahit hancur. Sekarang kita harus kembali kepada zaman baru. Sekarang akan muncul Demak yang baru, kerajaan Islam yang egaliter, yang maritim. Tentu saja bukan Indonesia akan menjadi kerajaan Islam, tidak, tapi berwatak seperti itu. Karena dulu kan ceritanya Mataram itu lahirnya karena gembelengan nih rojo-rojo Islam ini. Sudah bagus-bagus bikin Demak, tapi kurang istiqomah, setelah itu jadi Pajang. Dan pada saat Sultan Hadiwijaya ini kurang serius juga memerintah, dan tidak bisa mengatasi pertentangan antara Sunni dengan Syiah pada waktu itu. Dia bertengkar dengan Aryo Jipang atau Aryo Penangsang. Aryo Jipang itu seorang Syi'i, muridnya Sunan Kudus. Kalau Mas Karebet atau Hadiwijaya itu muridnya Sunan Kalijogo. Artinya dari zaman itu sudah ada pertentangan antara Sunni dengan Syiah, ada pertentangan antara Islam dengan kejawen, dan ada pertentangan antar etnik maupun kelas, seperti yang terjadi pada Indonesia sekarang. Itu tidak bisa diatasi sampai meninggalnya Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo, sehingga yang terjadi kemudian adalah peralihan yang aneh dari dari Pajang ke Mataram. Anaknya Sultan Hadiwijaya yang namanya Pangeran Benowo tidak tahan melihat konflik politik yang multipolarisasi itu, sehingga dia kemudian memilih untuk melakukan gerakan kultural. Beliau bikin pesantren di daerah Banjarnegara, Banyumas, sehingga kerajaan kemudian beralih ke Mataram, loncat secara keningratan dari turunan Mojopahit Demak menuju garis yang lain sama sekali, yaitu Ki Gede Pemanahan dan Panembahan Senopati, atas strategi luar biasa dari politisi yang bernama Ki Mondoroko atau Ki Jurumartani. Nah, apa bedanya Demak, Pajang dengan Mataram? Bedanya adalah selama kerajaan Demak dan Pajang, setting atau kekuatan atau koalisi spiritualnya adalah dengan para wali. Tapi begitu Mataram berdiri, kekuatan dan wibawa para wali digantikan oleh mistik atau khayal atau bid'ah yang namanya Nyai Roro Kidul. Dan kemudian itu berlangsung, meskipun coba disembuhkan oleh Sultan Agung, tapi tetap saja Nyai Roro Kidul berkuasa sebagai mitologi, dan itu berlangsung sampai Indonesia merdeka, sampai zaman Soeharto. Tetap Nyai Roro Kidul yang menjadi acuan. Kalau dulu itu Jawa Islam, zaman Demak, Jawa Mataram itu kan Jawa lah, ini enggak Islam. Nah, mulai Mataram nganti Pak Harto kuwi Islam Jawa. Ya pancen wong Islam ning Jawa, jadi Jawanya lebih dominan daripada Islamnya. Soeharto berakhir, kita tidak punya pedoman, kita masuk ke reformasi, dan kita tidak punya pilihan apa-apa kecuali mengembangkan nafsu yang tertahan selama 32 tahun. Akhirnya begitu reformasi terjadi, yang berlangsung adalah Soeharto melampiaskan diri. Semua menjadi Soeharto, semua menjadi koruptor, semua menjadi Mbah Marijan
1 jam setelah BMG menyatakan Gunung Merapi status siaga, turun dari awas ya. Justru ketika dinyatakan siaga maka muncul asap. Wedhus gembel itu, wedul gembes. Dan Mbah Marijan ketika itu tidur-tiduran di masjid, Habib. Terus digugah karo anake, karo tangga-tanggane, "Mbah, niki wedhus gembelnya pun tekan mriku lho, niki monggo melayu mawon ngungsi." Mbah Marijan karo kaya Yai Budi nek usap-usap meneh, ya sedekah ngene kae. Mbah Marijan yang ngene, ayo ben kae sing duwe karep arep ngopo meneh kae, lek ana sing duwe ya ben wae kene manut wae dari Mbah Marijan. Aning kan semua sudah pada takut sehingga Mbah Marijan dipaksa untuk bangun. Terus Mbah Marijan keluar dari masjid di depan rumahnya, dan wedhus gembel asap panas dari Merapi itu sekitar sudah 200 meter dari situ. Terus Mbah Marijan kuwi kanca atau kekancan karo Merapi lak wis friend to ket biyen deh. Iya, dengan alam. Mbah Marijan itu ilmunya ilmu hayat, bukan ilmu madrasah. Ilmu hayat, ingat ya, ilmu kauripan, ilmu kehidupan. Wong sing duwe ilmu sekolahan kudu sinau nang wong sing duwe ilmu kauripan. Wong sing duwe ilmu kauripan ya kudu ngrungok-ngrungokke wong sing duwe ilmu sekolahan. Makanya Mbah Marijan sangat rasional ketika ditanya, "Mbah Marijan kok ndak ngungsi?" Nanti penduduk pada ngikut Mbah Marijan loh. Mbah Marijan jawab, "Kula niku mboten nglarang sinten-sinten ngungsi, kula niku malah ngelekke kono do ngungsi. Rasah manut aku iki wong bodoh. Kowe manut wong pinter kae sing ngongkon kowe ngungsi, sapa ngerti sing pinter kae bener." Coba pahami lagi nanti di rumah. Aku wong bodoh, pemerintah kae pinter. Aku wong bodoh, orang ngekon ngungsi, sing pinter ngongkon ngungsi. Terus Mbah Marijan ngendika, sapa ngerti sing pinter kuwi sing bener. Sekarang terbukti yang mana? Sing bener ki wong pinter apa wong bodoh? Jadi orang bodoh bisa lebih pinter daripada orang bisa lebih pinter bisa lebih bener daripada orang pinter, kan gitu. Jadi Mbah Marijan begitu. Kalau dia di Mbah Marijan sakti lho, sapa sing sakti? Aku ki wong bodoh, aku ora ngerti kabeh ki sak karepe sing duwe. Jadi ketika asap itu sudah 200 meter, wong gandeng Mbah Marijan iki wis apal karo dulur-dulure kuwi. Mbah Marijan yo, piye kabare? Assalamualaikum. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar ping 3. Njur asepe leren, mulek-mulek dhewe kae njuk menggok rono. Njur nggone Mbah Marijan ora dikenani asap, kiwa tengene kena. Bar ngliwati nggone Marijan lagi ngumpul meneh asepe. Jadi ana keluwekan sing tidak kena asap itu di tempat Mbah Marijan. Ini kalau kita tidak hati-hati kita akan menyangka Mbah Marijan orang yang sakti mandraguna. Dan kalau Anda tanya sama Mbah Marijan kok sakti tenan? Mbah Marijan guyu lah, sing sekti ki sapa? Aku ki ya ora mudeng kok leren ki ngopo aku ora mudeng. Ku lak sak kersa-kersane sak karep-karepe sing duwe. Sekarang saya mendapat SMS dari Sidoarjo meminta supaya Mbah Marijan datang ke Sidoarjo untuk membuntu lumpur. Demi Allah ini. Dan terus tak loh, kok Mbah Marijan ya, karena semua sudah mandek ini, teknologi tidak mampu, dukun-dukun sudah ratusan kumpul di sana tidak mampu, siapa tahu Mbah Marijan bisa. Aku terus tak kei nomor telepon, iki teleponan lewat kene kowe iso sambung Mbah Marijan, kowe mesti mung diguyu karo Mbah Marijan. Mboten saged kula ngendhek napa-napa, mboten saged. Yang terjadi bukan Mbah Marijan mampu menghentikan asap, yang terjadi adalah Mbah Marijan orang bersih hatinya, oleh Allah disayang sehingga pada momentum itu tidak dikenai oleh asap dari Gunung Merapi. Nanti sore kalau dia mungguh, kalau dia riak, dia kabur, mungkin Allah tidak mengizinkan lagi perlindungan itu. Jadi sekali lagi, la haula wala quwata illa billah, tidak ada orang sakit